Halo para penggemar dan pecinta fisika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika mengatakan bahwa titik-titik yang terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama memiliki tekanan sama besar. Nah, misalkan saya memiliki dua jenis zat cair. Nah, ini sudah saya warnai. Zat cair satu warna merah, zat cair yang kedua adalah warna biru. Ini terletak dalam pipa, bentuknya adalah bentuk U. Seandainya saya di sini memiliki titik-titik A, B, C, D, E, F gitu ya, terletak dalam zat cair tersebut. Kalau Anda perhatikan, titik A dan B ini terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama, yaitu zat cair yang warna biru. Maka tekanan di titik A dan B itu pasti sama. Jadi PA itu sama dengan PB gitu. Nah, sekarang lihat untuk titik C dan D bagaimana? Titik C ini selain di zat cair merah juga di zat cair biru. Sedangkan titik D ini di zat cair biru. Jadi kalau begitu, karena C ini di zat cair biru, sedangkan D juga di zat cair biru terletak pada garis yang mendatar, maka tekanannya juga akan sama besar. Jadi PC sama dengan PD. Beda dengan titik E dan F. Titik E terletak pada zat cair warna merah, titik F terletak pada zat cair warna biru. Jadi ini zat cairnya tidak sama. Sehingga tekanan di titik E itu tidak akan sama dengan tekanan di titik F. Nah, seperti itu. Jadi mengerti ya? Jadi kalau titik-titik itu terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama, maka tekanannya sama besar. PA sama dengan PB, C dan D juga sama tekanannya. Tetapi kalau zat cairnya beda, sekalipun terletak pada garis mendatar, tekanannya tidak akan sama. Itulah inti dari hukum utama hidrostatika. Jadi kalau misalkan saya nulis bahwa PC itu kan sama dengan PD. Nah, titik C itu ditekan oleh siapa? Yang pertama adalah ditekan oleh tekanan udara luar. Saya beri simbol PO. Terus kemudian dia juga ditekan oleh tekanan hidrostatis zat cair warna merah dengan massa jenis ρ1. Sehingga tekanan di C yang disebabkan oleh zat cair itu adalah ρ1 dikalikan G dikalikan dengan H1. Sedangkan di titik D itu ditekan oleh tekanan udara luar dan juga ditekan oleh tekanan hidrostatis zat cair warna biru setinggi H2. Jadi kalau begitu ini ρ2, jadi massa jenisnya dikalikan dengan G dikalikan dengan H2. Seperti itu. Nah, untuk memperjelas hukum utama hidrostatika ini, saya akan memberikan contoh soal. Don't worry, be happy. Contoh soal nomor 1, air dimasukkan dalam pipa U dan pada sisi lain diisi zat cair dengan massa jenis tertentu. Seperti ditunjukkan gambar, perbedaan ketinggian permukaan air di kiri dan kanan pipa U adalah 4 cm. Massa jenis zat cair tadi adalah berapa? Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Di sini sudah saya gambar di sini. Katanya soal perbedaan ketinggian permukaan air sebelah kiri dan kanan pipa U itu adalah 4 cm. Sedangkan ini jaraknya sudah diketahui, yaitu ketinggian dari zat cair ini adalah 5 cm terhadap titik B. Sekarang saya ambil suatu titik, misalnya titik A dan B seperti ini. Perhatikan baik-baik bahwa titik A dan B ini terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama, yaitu air. Sehingga tekanannya itu pasti sama besar kan. Jadi PA sama dengan PB. PA-nya itu ditekan oleh tekanan udara luar dan juga tekanan hidrostatis air setinggi 4 cm. Jadi ada ρ air kali G kali ketinggian air di situ. Sedangkan yang B ditekan tekanan udara luar dan juga tekanan zat cair dengan massa jenis ρZc. Jadi tekanan hidrostatisnya ρZc dikalikan G dikalikan dengan H zat cair. Jadi kalau gitu PO-nya ini bisa saya coret ya, sama itu. Nah, kita bisa mencoret G nih ya. G dicoret sehingga tinggal sebelah kiri itu tinggal ρ A kali HA. Ρ air itu 1. H air di situ adalah 4 cm ya. Ini 4 cm. Terus kemudian ρ zat cair ditanyakan. Sedangkan HZC itu adalah ketinggian permukaan zat cair.
terhadap titik B, jadi 5 cm. Jadi kalau begitu rho cair itu adalah 4/5, yaitu 0,8, karena air tadi 1 gram per cc rho-nya, maka ini satuannya juga gram per cc. Atau boleh ditulis 0,8 gram per mililiter, karena 1 cc sama aja dengan 1 mililiter. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, sebuah piston yang diberi beban membatasi air di dalam bejana tertutup, seperti ditunjukkan gambar. Berat bersama piston dan beban adalah 80 Newton, luas penampang piston 8 cm kuadrat. Bila tekanan udara luar 10⁵ Pascal, maka tekanan total di titik B berapa? Nah, ini sudah saya gambar ya di sini, bahwa ini ada tekanan beban dan piston, terus kemudian ada juga di sini tekanan udara luar. Nah, diketahui berat piston bersama bebannya itu adalah 80 Newton, sedangkan luas penampang piston 8 kali 10⁴ meter kuadrat. Nah, saya ambil titik B dan A yang terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama, yaitu air di sini ya. Jadi sekali lagi, titik B dan A itu terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama, pasti memiliki tekanan sama besar. Jadi kalau begitu, jika ditanya tekanan di B, itu kan sama aja dengan menghitung tekanan di titik A. Nah, di titik A itu ditekan oleh siapa? Yang pertama adalah tekanan udara luar, yang kedua adalah tekanan beban, saya beri simbol PW. Kemudian yang terakhir adalah tekanan hidrostatis dari air setinggi 10 cm. Jadi ada tekanan hidrostatis. Sehingga ini kalau kita uraikan rumusnya, PO, tekanan oleh beban itu W dibagi dengan luas penampang pistonnya, sedangkan tekanan hidrostatis air itu berarti rho air kali G dikalikan ketinggian air yang menekan titik A di situ. Jadi P, tekanan udara luar, itu adalah sudah diketahui dalam soal 10⁵ ya. Nah, ini 80, luas penampang pistonnya, nah, dimasukkan aja. Nah, terus kemudian rho air itu 1000 ya, gini 10, HA itu adalah ini, ketinggian air yang menekan titik A, yaitu 0,1 meter. Nah, ini bisa saya tulis 100 kali 10⁵, ini kan 10⁵, ya kan? Jadi ini kalau gitu boleh saya tulis 100 10⁵, ini saya tulis 1 kali 10⁵. Sehingga di sini kalau saya jumlahkan 201 10⁵. Nah, ini kan satuannya Pascal, boleh juga ditulis 201 kilopascal. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, perhatikan gambar, massa jenis zat cair A dan B masing-masing 1 gram per cc dan 1,2 gram per cc. Jika H1 20 cm, H2 10 cm, dan tekanan udara luar 100 kilopascal, maka tekanan absolut di titik A itu berapa? Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau lihat pada gambar soal itu ada yang terputus, sebenarnya gambarnya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya sebenarnya bola diisi oleh zat cair dengan massa jenis rho A, yang merah itu massa jenisnya adalah rho B. Jadi untuk membedakan zat cairnya itu saya kasih warna yang berbeda. Nah, ini yang tanyakan kan tekanan mutlak di titik A, itu berarti tekanan udara luar ikut serta mempengaruhi tekanan di titik A. Misalkan saya punya titik B dan C terletak pada garis mendatar kan ini, terletak pada zat cair yang sama yaitu warna merah. Berarti tekanan di titik B dan C itu sama. Nah, seperti itu. Nah, tekanan di titik B itu disebabkan oleh apa? Yaitu zat cair rho A dengan ketinggian H2 dan juga tekanan di titik A. Jadi kalau begitu ada tekanan titik A ditambah dengan tekanan hidrostatis zat cair A, PHA gitu, saya simpulkan seperti itu. Sedangkan yang di C ditekan udara luar dan juga oleh tekanan hidrostatis zat cair warna merah setinggi H1. Jadi nanti ada pH dari B. Jadi kalau kita uraikan PA plus yang di sisi kiri itu kan berarti rho A dikalikan G dikalikan dengan H2 ya. Nah, ini PO ditambah dengan PHB oleh zat B di titik C itu adalah apa? Berarti rho B dikalikan G dikalikan dengan
H1. Jadi ketinggiannya di situ H1. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan aja di sini ya. Rho A, rho cair A itu adalah 1000. Kalau G-nya sih 10. H2-nya itu 0,1. Lihat itu ya yang diketahui dalam soal. PO-nya adalah 10 pangkat 5. Rho B-nya itu 1200. G10. H1-nya 0,2. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu berapa ini? BA plus berapa ini? Berarti 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan ini 110 pangkat 3. Yang ini berapa? Berarti ini kan 2,4 kali 10 pangkat 3. Jadi ini kalau dihitung berarti 102,4 dikurangi 1 itu berarti 101,4 kali 10 pangkat 3. Satuannya adalah Pascal itu ya. Jadi ini kalau dijadikan kilo 101,4 kilo Pascal. Nah, itulah jawabannya. Berarti jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4, pipa berbentuk U yang memiliki luas penampang 100 mm persegi. Mula-mula diisi air seperti yang ditunjukkan gambar. Pada lengan pipa bagian kanan dituangkan minyak yang bermassa jenis 0,8 gram per cc sebanyak 12 ml. Setelah keadaan kesetimbangan tercapai, tinggi permukaan air dalam tangki kiri terhadap dasar pipa U itu berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, perhatikan baik-baik gambar saya ini. Pipa U yang sebelah kanan itu kan dikasih zat cair yang massa jenisnya 0,8 gram per cc. Mula-mula tadi kan sama ya tinggi permukaannya. Kalau diisi zat cair warna merah di sebelah kanan, maka permukaan air yang sebelah kanan pipa U itu akan turun. Nah, turun misalnya ketinggian permukaan terhadap tanah itu L. Sedangkan yang kiri itu berarti 200 mm L. Kok bisa? Ya karena panjang seluruhnya dari zat cair ini berapa tadi? Panjang seluruhnya dari air kan 300 mm. Jadi lihat, ini 100 mm ditambah 200 min L ditambah dengan L. Itu kan pas 300 ya. Berapa tinggi kolom zat cair yang warna merah ini? Kita tahu luas penampang dari pipa U itu adalah 100 mm persegi. Volumenya sudah diketahui 12 ml. Itu sama aja dengan 12 cm kubik. Atau boleh ditulis 12.000 mm kubik. Berarti volume silinder itu kan A dikalikan H. Jadi luas penampang kalikan tingginya. Volumenya itu 12.000 kan ya. Lah A-nya itu 100 dikalikan H berarti hanya adalah 120 mm. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Saya mengambil titik A dan B yang terletak pada zat cair warna biru. Menurut hukum utama hidrostatika, tekanannya pasti sama besar. Jadi PA sama dengan PB. Nah, tekanan di titik A itu disebabkan oleh tekanan udara luar dan juga tekanan air setinggi 200 min L. Jadi yang sebelah kiri ada PO plus tekanan air yaitu Rho. Rho air simbolnya Rho 2 kali G dikalikan dengan H, ketinggian air. Terus kemudian yang sebelah kanan B itu ditekan oleh siapa? Ya air juga, Rho 2 kali G kali H air untuk yang sebelah kanan setinggi L. Terus kemudian ditambah dengan Rho 1 kali G kali H1. H1 itu adalah tinggi zat cair yang berwarna merah itu ya. Terus kemudian ditambah lagi dengan tekanan udara luar. Nah, karena ini PO-nya sama ya dicoret aja. Saya bisa mencoret G-nya ini. G-nya dicoret aja. Nah, oke, G-nya dicoret sehingga Rho 2, Rho air itu adalah 1. HA-nya di situ berapa tadi? Yang ini loh ya, yang ini. Yang sebelah kiri yaitu berapa? 200 min L. Nah, Rho 2 yang sebelah kanan, air 1, tingginya itu L ya. Nah, terus kemudian Rho 1 di situ adalah 0,8, H1 120. Nah, begitu. Sehingga kalau kita hitung berapa ya? Ini kan 200 min L, ini berapa? 96 kan? Nah, seperti itu. Sehingga kalau saya oper ke sini berarti kan 104 ya, ini kurang ini 104 sama dengan 2L. Berarti L-nya itu kan 52 ya kan? Satuannya adalah milimeter. Nah, itu L yang sini kan. Tapi yang ditanyakan itu adalah
ketinggian air sebelah kiri pipa terhadap tanah. Jadi kalau begitu ketinggian air yang sebelah kiri itu adalah 200 dikurangi L. Jadi 200 dikurangi 52. Berarti ini hasilnya 148 mm. Berarti jawaban yang benar adalah C.